Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya atamuskum anta wa yajukal jannah wa kula minha ragadan kaisusi suma wa la tarabahatihi syajarah wa la tarabahatihi syajarah tafatakuna minadh-dhalimin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah yang sangat kami hormati, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih bisa melaksanakan ibadah Jumat. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan ridho balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku khatib, perkenankanlah saya mengingatkan untuk diri kami pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kita, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali menjadi orang iman dan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu janji dari Allah SWT yang termaktub di beberapa ayat dalam Al-Quran adalah janji untuk orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Hijr 45, surat As-Sajdah 16, redaksinya sama persis kedua ayat itu. Allah SWT menjanjikan sesuatu yang luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Sesungguhnya orang mutakin itu tempatnya ada di surga, yang di situ ada mata air yang sangat indah. Kemudian secara jelas dan masyhur ada surat Ali Imran 133, surat Al-Ahqaf 16, surat Al-Baqarah ayat 25, yang intinya sama. Balasan orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah menjadi fi ashabil jannah. Tentu saja setiap ayat ada konsekuensi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di dalam surat Al-Ahqaf 16 yang berurutan dengan Al-Ahqaf 15 yang menerangkan tentang manajemen umur, bagaimana umur di dalam Islam begitu efektif, sehingga diakhiri dengan kalimat ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawayu an sayiatihim fi ashabil jannah wa dal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Selanjutnya, siapakah fi ashabil jannah itu? Orang yang menjalankan Al-Ahqaf 15, orang yang diterima amal baiknya dan diampuni dosanya. Dalam konteks ayat ini, maka ada kalimat yang sudah diterangkan lebih dulu. Maka ayat Al-Baqarah 25 adalah benar-benar very good news, benar-benar berita gembira dari Allah SWT. Tidak ada kebenaran mutlak kecuali kebenaran dari Allah dan Rasulullah. Maka kalimat yang indah itu diawali dengan kalimat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kulama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadalladzi rusina min qablu wa bihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sampaikan berita gembira untuk orang beriman dan amal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Ayat berikutnya menerangkan indahnya bagaimana buah-buahan rezeki sebagai balasan yang ada di dunia ini. Kemudian puncaknya adalah setelah bulan puasa ini, ada di surat Ali Imran 133 yang terkait dengan pertobatan dan istighfar. Wasari'u ila mafirati mirabikum wa jannah wa jannatu 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Rabbmu yang menguasai surga seluas langit dan bumi. Dalam konteks ini adalah ada dua
kita diminta untuk fanfiru, bersegera. Kenapa harus bersegera? Karena waktu kita terbatas, dibatasi dengan sebuah kalimat yang ada surah Al-Munafikun 11. Kalimat yang jelas menunjukkan tidak ada toleransi ketika batas waktu itu sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan yuakhilahi nafsan idza ja'a ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Tidak aku akhirkan, kata Allah, ketika batas waktu atau ajal itu sudah sampai pada batasnya. Maka dari itu waktu kita pendek, apalagi dengan COVID-19, benar-benar menohok kita semua. We are nothing. Kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu COVID-19 telah menunjukkan pada kita, sebenarnya kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sedang siapa yang bisa mengatakan bahwa saya pandai, bahwa saya punya ilmu pengetahuan yang tinggi dengan sebuah coronavirus, dengan family coronaviridae, 20 kilobase, tersusun dari mRNA yang berada sesuai dengan sel ACE2 di sel alpha-LU2. Sampai hari ini tidak ada obat yang bisa membunuhnya. Sudah 1 tahun lebih. Dari mana orang bilang kita pandai? Semuanya belum bisa. Yang mati hari ini sudah hampir 43.000. Artinya we are nothing. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau sudah sampai waktunya, Allah mengatakan, tidak aku akhirkan. Maka Al-Anbiya 36 menjadi bukti. Allah menunjukkan dengan sangat-sangat jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, kata Allah. Apa? Setiap yang bernyawa pasti mati. Hidup ini tidak endless, tapi terminated. Sekarang siapa yang bilang bahwa pejabat itu tidak bisa mati? Sekarang siapa yang bisa mengatakan bahwa orang kaya juga nggak bisa mati? Hari ini dibuktikan dalam 1,5 tahun ini. Sebagai kita orang-orang yang mau sangat menghargai atau sangat mengimani kegaiban. Yang sugih yo mati, yang miskin yo mati, yang pejabat yo mati, yang bukan pejabat ya mati. Rakyat jelata ya bisa mati, pejabat tinggi juga mati. Apalagi cuma jabatan, apalagi cuma uang. Nyawa saja, kata Allah, kalau sudah sampai waktunya, maka akan dihentikan oleh Allah SWT. Maka sekarang pertanyaannya adalah, what we have to do? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain adalah mencari bentuk yang sangat efektif dan efisien di dalam konteks keagamaan ini. Di dalam masalah ukhrawi, di dalam Islam, maka efisiensi sebuah hidup adalah semua yang kita lakukan akan menjadi bagian dari syarat kita menjadi fi ashabil jannah. Surat Al-Ahqaf 16 tadi. Maka dengan indahnya Allah SWT, dengan begitu jelasnya, turunlah surat An-Nisa 100 yang membuat hidup ini menjadi efektif. Bagaimana menjadi efektif ketika kita para laki-laki, para suami ini duduk di masjid ini, keluar dari rumahnya, akan bernilai apa dalam detik ini? Akan bernilai bagaimana? Inilah yang disebut dengan efisien. Yang kedua, diawali dengan menjadi ketidakmampuan. Merasa kita fakir itu keren. Merasa kita bukan siapa-siapa, itu luar biasa. Itu yang disukai oleh Allah SWT. Orang yang datang dengan menundukkan kepala, orang yang datang menghilangkan semua kekuatannya. Karena sesungguhnya memang kita bukan punya kekuatan apa-apa. Wa yu'afili mayyasa wa yu'adibu mayyasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Surat An-Nisa 100 itu menjadi nikmat luar biasa. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul maut aqaha ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah dan berjihad atas nama Allah dan Rasulnya, mendapatkan 3 kebaikan. Muragaman katsira wa sa'a, tempatnya dikuatkan oleh Allah, rumahnya dikuatkan oleh Allah, pekerjaannya dikuatkan oleh Allah, semuanya dikuatkan. Muragaman katsira, ditambah-tambah rezekinya, wasa'ah, dicukupkan rezeki itu. Apalagi yang kita inginkan kecuali dicukupkan Allah SWT. Kemudian lebih hebat lagi ayat selanjutnya. Wa man yahruju min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, insya Allah kita keluar dari rumah, muhajiran ila Allahi wa rasulihi, kita berhijrah karena Allah dan Rasulullah, kita moving,
kita bekerja, kita dinamis karena Allah dan Rasul-Nya. Summa yudrikul maut. Lalu Allah mengatakan, dan dia harus mati dalam proses itu. Aqaha ajrahu ngalallah, aku beri pahala yang sangat besar. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita harus mati dalam keadaan mujahid, karena kita berjihad di jalan Allah dan Rasulullah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang jam 12 lebih 10 menit. Siapa yang tahu jam 12.30 nyawa masih di kandung badan? Siapa yang yakin besok pagi kita masih dibangunkan? Buru-buru sebulan lagi, buru-buru setahun lagi, nanti malam saja tidak ada yang bisa yakin kita masih bisa sholat. Tidak ada yang bisa yakin bahwa nyawa itu masih di kandung badan. Lalu what's next? Ya sudah, buat semuanya menjadi efektif dan efisien. Makanya setiap khotib Jumat diawali dengan Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102 adalah insuran dan ensuran, menjamin dan memastikan kalau kita mati dalam keadaan iman dan Islam, maka tidak ada lain di Al-Baqarah 25. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga duduk kita di masjid ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Semoga duduk kita di sini adalah bagian dari usaha kita untuk memastikan agama Allah selalu ada di bumi ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal ladzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 27. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, perkenankanlah saya menggarisbawahi. Salah satu efektivitas dari hidup adalah berkurangnya dosa-dosa kita. Di bulan puasa Rasulullah lewat Bukhari mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada pemutihan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah Al-A'raf 27, yang asbabul nuzulnya adalah ketika Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan di Mekah, di Jeddah. Ibu Hawa di Jeddah, Bapak Adam di India. Jaraknya 2.500 km, dipisahkan sekitar 200 tahun. Mereka ingat, fa'azzallahum as-syaitan fa'ahrajahum mimma kana fi, ayat 36 Al-Baqarah, diturunkan dari surga karena melanggar aturan. Doanya setiap hari, every single morning. Beliau berdua menyesal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya dolim ya Allah, saya dolim ya Allah. Kalau panjenengan tidak mengampuni saya jadi orang rugi. Perasaan dolim, merasa bersalah adalah kunci dari kebaikan kita. Mari kita mulai setelah ini menjadi orang yang merasa bersalah. Kenapa kita emosi? Kenapa kita sering bertengkar? Karena kita merasa benar. Mari di bulan puasa ini kita merasa bersalah. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk di perut ikan, karena dia satu-satunya Nabi yang meninggalkan kaumnya dengan marah, ditegur oleh Allah. Lalu dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, panjenengan maha suci, saya minadzolimin, saya yang paling zolim. Akhirnya diijabah oleh Allah SWT. Di malam-malam Ramadan kita praktekkan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya minta maaf ya Allah karena panjenengan zat pemberi maaf. Rasulullah setiap hari 100 kali menurut Muslim dan Tirmizi untuk istighfar. Saya tutup khutbah kedua ini. Rasulullah setiap malam menangis terisak-isak setelah sholat malam sampai janggutnya itu basah. Kenapa? Karena beliau merasa belum menjadi orang yang bersyukur. Mana ada orang yang ibadahnya lebih baik dari Rasulullah? Setiap hari menangis karena beliau merasa tidak layak mendapatkan surga hasil dari ibadah beliau. Kalau Rasul saja menangis, lalu kita bagaimana? Rasul yang sempurna saja menangis, merasa tidak layak mendapatkan surga. Harusnya kita menangisnya lebih daripada Rasul. Tapi sekarang justru kebalikannya. Begitu sombongnya manusia.
Seakan-akan imannya sudah cukup, seakan-akan ibadahnya layak mendapatkan surga di akhirat nanti. Sungguh-sungguh takaburnya manusia. Untuk itu mari kita istighfar, kita merasa bersalah, dan insya Allah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya qatil hajat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Jangan hentikan kami ketika dosa-dosa kami belum Engkau ampuni. Jangan hentikan kami ya Allah ketika amal kami belum cukup untuk masuk surgamu ya Allah. Seandainya Engkau hentikan kami, hentikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka wa ayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.